memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Semua karena kasih setia anugerah Tuhan kita sama-sama bisa berkumpul kembali dalam ibadah online. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita berdoa bersama-sama. Kami berikan pujian, kami berikan penghormatan, kami berikan pengagungan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai hidup kami. Kuasai setiap rumah kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi jemaat Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus,
sekali lagi katakan, Yesus ku sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Engkau setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab keberadaan kami sampai hari ini, apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu
Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh memasuki bulan ke-10 di tahun 2021 ini, bulan Oktober, dan tanpa terasa sebentar lagi kita masuk di akhir dari tahun 2021 ini. Kita juga bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kesempatan kembali beribadah dalam keadaan baik. Terima kasih tentunya buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan pada saya untuk berbagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita lanjut, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk boleh berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta hikmat dan berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali beribadah di awal bulan Oktober ini. Tuhan, kami berterima kasih kami masih bisa dituntun oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong Engkau yang memberkati kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami pelajari ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami, tuntunan buat kami, dan tentunya biar firman yang kami dengar, kami baca, kami renungkan ini boleh menjadi firman yang hidup, yang menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami, bahkan menuntun kami di dalam mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan turunkan atas kami, semua umat-Mu yang hadir di dalam ibadah online, mengikuti ibadah online, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pandemi di bangsa kita Indonesia semakin turun trennya dan pelan-pelan bisa teratasi. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat terasa. Ada banyak masalah-masalah yang timbul. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang tutup, bahkan mengalami penurunan sangat banyak sekali. Dan ada banyak hal-hal, masalah-masalah yang timbul. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana melalui masalah-masalah yang terjadi, kita bisa mengambil bagian-bagian yang terbaiknya. Bagian-bagian apa di balik masalah tersebut yang menjadi berkat buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan satu topik bahasan berkat di balik masalah. Sekali lagi, berkat di balik masalah. Kita akan belajar dari seorang yang menjadi panutan buat kita, yang dikatakan bapak orang beriman, dialah Abraham. Ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang secara khusus dipilih Tuhan, dan Alkitab katakan Abraham taat. Bahkan dikatakan Abraham bapak orang beriman. Tetapi dalam perjalanan dia mengikuti panggilan Tuhan, dalam perjalanan ketaatan tersebut, Abraham tidak luput dari masalah. Tetapi kita melihat bahwa setiap masalah demi masalah ada yang baiknya bagi Abraham. Ada kebaikan, ada berkat tersendiri. Dan saya percaya bahwa melalui masalah yang kita hadapi pun, kalau kita mau melihat bersama-sama dengan Tuhan, libatkan Tuhan, maka ada berkat di balik masalah tersebut. Ada jalan keluar, ada kemenangan, dan ada hal-hal yang baik yang kita dapatkan melalui masalah, melalui tantangan, pergumulan, kesulitan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Ada kebaikan, ada kemenangan, bahkan ada berkat di balik masalah tersebut. Kita akan sama-sama belajar di dalam Kejadian pasal 13, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb
dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 6 menjelaskan bahwa negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Jadi bagi Lot dan Abraham tidak cukup negeri itu untuk mereka tinggal bersama-sama. Bahkan di negeri itu dikatakan tinggal pula orang Kanaan dan orang Feris. Ini merupakan sebuah masalah bagi Abram. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Abram ketika dia menghadapi masalah. Sebelumnya Abram ketika dia di Mesir, dia punya masalah juga. Ketika dia berbohong kepada Firaun dengan berkata, menyuruh Sarai istrinya mengatakan bahwa kalau ditanya oleh orang Mesir, katakan engkau adikku bukan istriku. Karena kita tahu Sarai Alkitab katakan sangat cantik, dan benar saja Firaun mengambil Sarai sebagai istrinya. Tetapi ayat 17 pasal 12 berkata, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istrinya Abram. Jadi Tuhan langsung turun tangan intervensi. Firaun dengan segala seisi istananya ditimpakan tulah. Oleh karena itu Firaun berkata gitu loh, mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Gitu. Jadi ayat 18 sebelumnya Firaun sempat memarahi Abraham, dikatakan lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Dan akhirnya ayat 20 Firaun memerintahkan Abram pergi. Itu sebabnya di pasal 13 ayat 1 Abram pergi keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena di Mesir Abram mempunyai masalah. Dan akhirnya dia keluar. Dan ketika berjalan keluar dari Mesir, dia ke tanah Negeb. Maka di tengah-tengah perjalanan mereka juga mengalami masalah lagi. Ketika mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan, ayat 3 dikatakan mereka sampai dan berhenti di satu tempat di mana negeri itu tidak cukup luas untuk mereka diam bersama. Ditambah tadi katakan ada orang Kanaan dan orang Feris tinggal di situ. Sekarang apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia mengalami masalah lainnya di dalam perjalanan hidupnya? Kita melihat saudara bahwa Abram melakukan hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Abram adalah dia introspeksi. Dia introspeksi. Ini penting saudara. Di dalam sebuah musik ada yang namanya intro. Dan intro itu merupakan jeda di mana waktu mau nyanyi itu dimulai atau di tengah-tengah lagu tersebut dinyanyikan. Ada intro. Nah, di dalam hidup ini juga saudara, di dalam kita menghadapi hidup ini, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan, tantangan atau apapun, hal yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita introspeksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata introspeksi adalah peninjauan atau koreksi terhadap
diri sendiri. Yang menyangkut apa? Menyangkut perbuatan kita, perbuatan diri sendiri, sikap, kesalahan, atau hal-hal lain dari diri kita sendiri. Jadi introspeksi itu merupakan koreksi terhadap diri sendiri. Ini yang dilakukan oleh Abram. Dikatakan ayat 3 bahwa Abram berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuat dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dia berhenti di situ. Di Kejadian pasal 12 itu terjadi juga gitu. Dan dia kembali ke tempat itu. Dan ketika sampai ke tempat itu yang dinamakan tadi Betel gitu loh, sampai di tanah Negeb dekat Betel gitu loh, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, Abram berhenti di situ dan dia kembali memanggil nama Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami satu masalah, mengalami satu tantangan, kesulitan, atau hal-hal yang tidak baik yang sedang kita hadapi, mari hal yang pertama yang harus kita lakukan introspeksi, koreksi diri sendiri. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam introspeksi tersebut? Yang harus kita lakukan adalah hubungan dengan Tuhan. Abram mengoreksi dirinya, apa yang salah ya Tuhan? Apa yang salah? Hal apa yang saya langgar nih Tuhan? Hal apa yang mungkin yang belum saya taati? Karena itu penting saudara. Salib itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah yang vertikalnya, dan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan dengan sesama yang horizontalnya. Dan kita tahu bahwa salib selalu bahwa yang vertikal itu lebih panjang daripada yang horizontal. Itu artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus beres. Dan ketika Abram mengintrospeksi dirinya, dia tanya Tuhan di tempat di mana dia kembali berjumpa, tempat di mana dia mendirikan mesbah. Di situ dia memanggil nama Tuhan, dan ketika dia berdoa, ketika dia memanggil nama Tuhan dan dia mengkoreksi dirinya, yang pertama yang dilakukan, ada yang tidak beres apa nih hubungan saya dengan Tuhan sehingga terjadi lagi masalah. Dan ternyata saudara, benar saja Tuhan tunjukkan bahwa perintah pertama Abraham di Kejadian pasal 12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, Kejadian 12 ayat 1, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi perintahnya adalah pergilah dari negerimu, yes, sudah dilakukan oleh Abram. Dari rumah bapamu, ya, sudah dilakukan. Tapi dari sanak saudaramu, justru dia membawa sanak saudaranya, keponakannya, yaitu Lot. Alkitab jelas sekali berkata di ayat yang Kejadian pasal 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot adalah keponakannya Abraham, berarti masih sanak saudaranya, bukannya keluar dari sanak saudaranya tinggalkan malah dia bawa gitu loh. Bahkan dikatakan di situ ayat 5, ayat 4 di situ jelaskan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ayat 5 juga ditegaskan di situ, Abram membawa Sarai anak istrinya dan Lot anak saudaranya. Ditekankan gitu. Jadi kalau Alkitab ayat-ayat diulangi dan ditekankan, berarti ada sesuatu yang penting untuk itu diperhatikan. Bahkan di Kejadian pasal 13 yang kita baca tadi gitu loh, ketika Abram keluar dari tanah Mesir, dia kembali ke tanah Negeb gitu dengan istrinya yaitu Sarai dan segala milik kepunyaannya, dan kembali dikatakan dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan di situ dijelaskan lagi
Ayat 5 juga diulangi, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Kembali ditekankan dan ditekankan, diulang dan diulang. Dan ketika Abraham mengintrospeksi, dia mengoreksi dirinya, ada apa yang salah Tuhan? Dan Tuhan tunjukkan, Tuhan kasih tahu, dan Abram sadar bahwa ini kesalahan. Dan kalau kita lihat nanti selanjutnya gitu ya, ketika Abram menyelesaikan ini, menyelesaikan hubungannya dengan Tuhan, hal yang belum dia lakukan, yang dia langgar, dia bereskan. Sejak Kejadian pasal 13 ini, di mana Abram dan Lot berpisah gitu ya. Nanti selanjutnya kita lihat bahwa Abram tidak pernah lagi mengajak Lot sama-sama. Bahkan di dalam Lot kesusahan pun, ketika peristiwa Sodom dan Gomora dihancurkan, Abram tidak pernah menarik Lot atau menawarkan Lot bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika Lot ditawan pun, Abram pergi membebaskan gitu, Lot gitu. Tetapi Abram tidak lagi mengajak Lot bersama-sama. Dan kita lihat bahwa Abram mengkoreksi yang salah dalam dirinya dan dia perbaiki itu. Kemudian hubungannya dengan istrinya pun saya percaya itu diperbaiki. Kenapa? Karena Abram sudah menyuruh Sarai berdusta, sudah mengorbankan istrinya ketika mereka di Mesir. Dan saya percaya itu pun dibereskan oleh Abram. Jadi introspeksi ini penting sekali di dalam hidup setiap kita. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah atau masalah sedang terjadi, jangan buru-buru mencari salah orang lain. Jangan buru-buru, siapa yang salah? Dan kebiasaan manusia kan seperti itu. Yang dicari itu bukan solusinya, bukan jalan keluarnya, tapi salahnya, siapa yang salah. Coba lihat kepada diri sendiri terlebih dahulu. Suami-suami, lihat kepada diri sendiri. Jangan langsung menyalahkan istri, jangan langsung menyalahkan anak-anak. Juga sebaliknya, istri jangan langsung menyalahkan suami atau anak-anak, atau bahkan orang tua menyalahkan anak, dan sebaliknya anak-anak menyalahkan orang tua. Itu yang biasanya terjadi. Tapi hari ini kita belajar dari Abram. Dia tidak menyalahkan Lot. Kamu sih ikut-ikutan saya. Tidak. Dia tidak menyalahkan apalagi istrinya. Tidak. Tapi dia mengkoreksi dirinya sendiri. Dan dia bereskan hubungannya dengan Tuhan. Ini loh Tuhan yang aku lakukan dan aku salah. Karena aku membawa Lot, padahal jelas Tuhan katakan pergi dari rumah bapamu dan juga dari sanak saudaramu. Dan ini dia bereskan, saudara. Jadi mari kita diam sejenak ketika kita sedang menghadapi masalah, tantangan. Coba ambil waktu sejenak, renungkan, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang belum saya bereskan? Apakah ini merupakan satu peringatan? Apakah ini merupakan satu teguran? Atau merupakan satu rem dalam hidup saya? Berapa banyak tanpa kita sadari masalah Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, justru merupakan sebuah koreksi buat hidup kita. Justru merupakan satu peringatan, merupakan satu rem. Kalau tidak kita kebablasan, bahkan tersesat. Ada banyak kesaksian-kesaksian seperti itu terjadi. Tapi hari ini kita belajar yang pertama, introspeksi. Ketika kita mengintrospeksi, minta tuntunan Tuhan, kita bereskan. Saya percaya bahwa ketika kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun dari Tuhan, Tuhan tetap Tuhan yang berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan saya percaya Dia pasti menolong setiap kita, umatnya dikasih. Dia akan menuntun kita dan Dia akan melepaskan kita, memberi jalan keluar kepada kita. Baik, yang kedua Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Abram menghadapi satu masalah, dikatakan negeri itu tidak cukup luas. Di ayat yang ke-6, bagi mereka, bagi Abram dan Lot untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Lot dan juga gembala Abram, antara gembala Abram dan gembala Lot.
Dan waktu itu karena orang Kanan, orang Feris juga tinggal di situ. Nah, hal yang kedua ketika menghadapi masalah yang dilakukan oleh Abram adalah Abram mengambil inisiatif. Jadi yang kedua, saudara, inisiatif. Kalau yang pertama tadi dikatakan introspeksi, yang kedua inisiatif. Abram mengambil inisiatif duluan. Dia berinisiatif duluan menyelesaikan. Bukankah di ayat 8 dikatakan begini, inisiatif Abram dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Gitu. Harusnya Lot sebagai ponakan datang lebih dahulu kepada Abram. Tapi Abram tidak menunggu itu. Dan inilah yang patut kita contoh dari Abram. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu. Ayo ambil inisiatif duluan. Selesaikan masalah. Selesaikan. Apa nih yang bisa kita selesaikan? Apa yang bisa dilakukan? Dan Abram memanggil Lot. Dia katakan ayat ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Tidak baik Lot. Abram mengambil inisiatif duluan. Ini penting Bapak Ibu Jemaat yang dikasih ke Tuhan. Kita harus belajar pada Abraham, mencontoh Abraham bahwa dia berinisiatif duluan. Dia mengambil tindakan duluan. Dia mengambil langkah duluan. Lot sepertinya membiarkan gitu. Tapi Abram tidak membiarkan. Dia lakukan duluan. Dan dia berkata bahwa tidak baik, karena kita ini kerabat, jadi jangan ada perkelahian. Itu artinya Abram berinisiatif menyelesaikan masalah duluan. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang sedang dihadapi suami, istri, orang tua, anak, mari inisiatif duluan, selesaikan duluan. Tidak perlu nunggu yang salah yang minta maaf. Kita kan kebanyakan begitu. Yang salah kan dia. Mau ngapain saya minta maaf duluan? Keenakan amat gitu. Masalahnya tidak akan selesai. Bahkan selesainya lama. Tapi biar kita yang benar pun dia yang salah, maka nggak masalah gitu. Nggak apa-apa gitu. Inisiatif duluan. Datang, selesaikan. Kenapa? Karena yang mau mendapatkan jalan keluar, ya harus inisiatif duluan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Berapa banyak rumah tangga yang punya masalah cuma karena apa? Karena masing-masing gengsi, tidak mau minta maaf duluan, tidak mau inisiatif berdamai duluan. Dan akhirnya masalah yang sebetulnya sepele jadi besar, jadi bertambah ruwet. Bukankah kalau dibiarkan gembala-gembala akan semakin terus berkelahi? Bahkan bisa saja gembala-gembala Abraham akan memanggil teman-temannya, gembala-gembala Lot juga akan memanggil teman-temannya, dan akhirnya akan melibatkan orang lain. Berapa banyak masalah-masalah yang sebetulnya kecil, masalah-masalah sebetulnya tidak terlalu besar, katakan bahkan sepele, tapi dibiarkan karena masing-masing menahan diri, main-main menjaga gengsinya. Tapi Abram tidak seperti itu. Padahal dikatakan Abram lebih kaya. Bahkan Abram si Lot keponakannya. Tapi Abram inisiatif duluan, mengambil langkah untuk menyelesaikan. Alkitab berkata bagi orang yang suka damai akan ada masa depan. Bahkan dikatakan bahwa jika itu keputusan ada di tanganmu, usahakanlah untuk berdamai. Jadi artinya bahwa Abram melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukankah kita juga mendapatkan contoh-contoh bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus selalu inisiatif duluan. Tuhan berinisiatif gitu. Dia tidak menunggu perempuan yang berdosa, yang punya suami udah lebih dari 2-3,
di sumur orang perempuan Samaria itu tidak menunggu perempuan itu datang ke peristiwa di mana mungkin Yesus sedang menyembuhkan orang dan perempuan tidak. Tapi Tuhan Yesus punya inisiatif duluan. Dia menunggu di tengah teriknya matahari, tengah panas, menunggu. Karena dia tahu akan ada seorang perempuan yang berdosa dan akan diselamatkan, akan berubah. Dan benar saja, perempuan itu akhirnya bertobat, berubah menjadi penginjil yang memenangkan kota tersebut. Yesus mengambil inisiatif duluan. Abraham mengambil inisiatif duluan. Jadi yang kedua, dalam kita menyelesaikan masalah, ayo kita yang inisiatif duluan. Yang ketiga dikatakan bahwa ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka bagi engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kita lihat bahwa yang ketiga gitu loh ya. Abram memberi pilihan justru kepada Lot duluan. Sebenarnya solusi-solusi masalah yang dilakukan Abram itu bisa saja gitu. Ketika penyebab masalah apa sih gitu. Penyebab masalah negerinya tidak cukup luas. Kan sebetulnya bisa aja Abram ajak Lot pergi ke negeri yang lain, cari negeri yang lain, tempat yang lain yang sama-sama luas dan dia tetap sama-sama. Bisa saja solusi seperti itu. Tapi setelah dia introspeksi dirinya, maka dia mendapati penyebabnya bukan itu. Penyebabnya adalah karena kesalahan Abram, dia membawa Lot. Kalau tidak ada Lot, tidak terjadi, negeri ini cukup kok. Makanya dia selesaikan sesuai dengan caranya Tuhan, maunya Tuhan setelah dia introspeksi dirinya. Dan dia mengambil inisiatif tadi yang kedua. Yang ketiga, Abram sepertinya memberi kesempatan. Sepertinya, Abram ini baik sekali. Bukan itu aja saudara sebenarnya. Alkitab katakan, coba kita lihat. Alkitab katakan, Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9 perhatikan, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi hal yang ketiga, iman. Di dalam kita menyelesaikan masalah, selain yang pertama introspeksi, yang kedua inisiatif, yang ketiga iman. Alkitab jelas berkata karena iman. Jadi ketika Abram berkata, Lot, bukankah negeri ini cukup, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Perkataan Abram jelas. Jika engkau, Lot, gitu, ke kiri, maka aku ke kanan, gitu loh. Jika engkau, Lot, ke kanan, maka aku ke kiri. Artinya pilihan itu kan diberikan duluan pada Lot. Jika Lot ke kanan, Abram ke kiri. Sebaliknya jika Lotnya ke kiri, Abramnya ke kanan, gitu kan? Lot yang didahului. Sepertinya Abram ini ngalah terus. Bukan ngalah, saudara. Alkitab katakan Ibrani pasal 11 ayat 9 tadi, karena iman. Itu artinya bahwa Abram percaya sekalipun dia mendapatkan sisa pilihan yang kurang baik, Allah sanggup mengubahkan menjadi yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebesar apapun masalahmu, sesulit apapun tantangan pergumulan hidup yang sedang kau hadapi, kalau engkau pakai mata imanmu, kalau engkau pakai perkataan imanmu, gitu, dan andalkan Tuhan, maka saya percaya gitu loh, Tuhan sanggup ubahkan menjadi yang terbaik. Ini yang dimiliki oleh Abram.
Makanya dia berkata, Lot silakan pilih duluan. Gitu. Dan benar saja. Lot, ayat 10 berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Benar saja, karena Lot diberi kesempatan duluan, dia lihat, dia layangkan pandangnya, gitu. Dan dia lihat, dikatakan bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Ayat 11 dikatakan sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Itu artinya Lot tidak menyisakan. Mestinya kan, oke paman, saya lihat nih seluruh lembah Yordan nih banyak airnya nih. Tentunya kan kalau buat domba-domba, buat hewan, banyak rumput-rumput bagus. Dan mestinya ya separuh untuk paman, separuh untuk saya, misalkan begitu. Tapi ini tidak. Seluruh lembah Yordan dipilih oleh Lot baginya. Itu artinya yang sisa yang didiami oleh Abraham bagiannya yang kurang bagus. Dan Abraham memakai imannya. Itu sebabnya di dalam Yeremia pasal 17, di situ dikatakan jelas, Yeremia pasal 17, coba kita lihat sebentar. Yeremia pasal 17. Ini yang dilakukan oleh Lot. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maksudnya Lot mengandalkan pikiran manusianya, mata manusiawinya, apa yang dilihat oleh matanya, apa yang dilihat oleh matanya dan yang dipikirkan oleh Lot, bahwa kalau dia di situ semua baik, ternaknya baik, hewan-hewannya semua baik, terpelihara karena tanahnya subur, dan kemudian juga kehidupan akan lebih baik, dia dan anak-anaknya aman. Dan itu yang dia pikirkan, tanpa berpikir efeknya apa ya, nanti pengaruhnya apa buat saya, buat anak-anak saya, Tuhan mau atau tidak ya, Tuhan setuju atau tidak ya. Tidak sama sekali, tidak ada pertimbangan sisi untuk melibatkan Tuhan. Sebaliknya Abraham, karena dia menggunakan iman, dia berkata bahwa di Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika memilih penyelesaian masalah itu, maka Abraham memakai imannya. Dia melihat. Itu sebabnya ketika dia dicobai untuk mengorbankan Ishak pun, dia percaya bahwa Allah yang memberinya sanggup pula membangkitkan Ishak meskipun dia sudah mati. Itu imannya Abraham. Sama sekarang pun ketika dia harus memilih, dia silahkan Lot duluan. Maka Lot memilih semua lembah Yordan. Dan yang tinggal apa? Yang tinggal bagian yang tidak baik. Padang gurun, bukit-bukit yang tidak baik, jauh dari keramaian, jauh dari kesuburan. Tapi Abraham percaya bahwa tempat yang tidak baik pun gitu, sanggup Tuhan ubahkan menjadi tempat yang terbaik. Dan selanjutnya dikatakan bahwa ayat ke-12, ini bagiannya Abraham. Setelah Lot memilih baginya, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jelas bahwa Abraham menetap di tanah Kanaan dan Lot menetap di kota-kota. Ditulis jadi tempat yang lebih baik. Ayat yang ke-14 dikatakan, ayat yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini berkatnya buat Abraham. Saya bilang tadi, berkat di balik masalah.
kalau kita libatkan Tuhan. Introspeksi, jangan lagi menyalahkan orang lain, jangan lagi mencari yang salah siapa. Introspeksi, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, salah kita apa gitu ya, minta tuntunan Tuhan, dan begitu tahu salahnya di mana, bertobat, minta ampun, perbaiki. Kemudian kalau ada kesalahan dengan sesama suami, istri, orang tua, anak, atau teman-teman, atau siapapun, atau partner, datang bereskan lebih dahulu, tidak perlu menunggu, karena kita yang harus punya inisiatif duluan. Dan kemudian selanjutnya pakai iman kita, tinggal perkatakan iman kita, walaupun masalahnya mungkin belum selesai, perkatakan terus bahwa Tuhan pasti menyelesaikan. Karena yang ketiga ini, iman ini bicara tentang bagian Tuhan pada akhirnya. Ayat yang selanjutnya dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu juga akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya mau ulangi adalah di ayat 17. Kalau Allah berkata kepada Abram, bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Hari ini saya mau berkata, Tuhan ingatkan kepada kita, bersiaplah. Karena Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu. Makanya lakukan hal-hal yang dilakukan seperti Abraham. Ayo introspeksi, ayo inisiatif duluan, ayo pakai gunakan imanmu, sebab Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Dan tanpa iman, dikatakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan. Jadi betapa Tuhan menghargai itu. Karenanya saya berdoa, sebagaimana Tuhan berkata kepada Abram, bersiaplah, jalanlah seluruh negeri itu, sebab kepadamu, dikatakan, akan kuberikan negeri ini. Biarlah Tuhan juga mengingatkan kita, ayo bersiap, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, hubungan dengan Tuhan, terutama hubungan dengan sesama. Ayo ambil inisiatif duluan, ayo perkatakan iman percayamu, jangan lagi melihat apa yang dilihat oleh manusia, tapi biarlah kita belajar memandang sesuai dengan iman percaya kita. Dan saya berdoa biar ada penyelesaian dari Tuhan, dan saya berdoa biar ada jalan keluar dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa sebagaimana Tuhan berkata kepada Abram, biarlah Tuhan juga berkata kepada kita, disuruh untuk kita bersiap. Akan ada berkat di balik masalah, akan ada jalan keluar di balik masalah, dan ada kemenangan di balik masalah. Saya percaya lewat masalah Tuhan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, dan yang terbaik masih Tuhan sediakan buat kita. Kita tahu pada akhirnya bagaimana Tuhan mengubahkan. Abram akan terus bertambah kaya, Abram berhasil. Sebaliknya Lot jalan hidupnya, kalau kita baca, keturunannya pun menyedihkan sekali. Hidupnya hancur gitu. Lot sempat ditawan, Sodom Gomora dimusnahkan, dan akhirnya dia harus tinggal di pegunungan. Bahkan akhirnya Lot dibuat mabuk untuk anaknya bisa tidur. Dan keturunan Lot adalah keturunan dari hasil perzinahan antara Lot dengan kedua anaknya. Tapi sebaliknya jalan hidupnya Abraham terus dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita umat Tuhan, jalan hidup kita terus dalam tuntunan Tuhan, di jalannya Tuhan. Keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Dan masalah-masalah yang kita hadapi selesai. Bahkan itu menjadi kemenangan, bahkan itu menjadi berkat buat setiap kita. Ada berkat di balik masalah. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami tetap Allah yang sama. Tuhan, sebagaimana Tuhan menuntun Abraham untuk dia mengkoreksi dirinya, introspeksi, dan dia ambil inisiatif. Bahkan dia juga Tuhan memakai iman percayanya sepenuhnya padamu. Hari ini Tuhan, apapun situasi, kondisi, masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan tolong setiap kami.
untuk kami bisa menyelesaikannya, untuk kami bisa menyelesaikan yang pertama hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, dan kami inisiatif dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan sedikit pun kami mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami. Kalau hari-hari kemarin ada hal yang seperti itu terjadi, Tuhan, kami lebih mengandalkan apa yang kami lihat, apa yang kami mampu lakukan, dan itu salah. Mari kami mau perbaikinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu biar terus mengingatkan kami. Diberkati setiap kami umat-Mu, diberkati juga Tuhan setiap umat-Mu yang hari ini mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkata bahwa Engkau Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Biarlah itu terjadi Tuhan. Pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan, usaha umat-Mu diberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan terjadi keajaiban, terjadi pertolongan, terjadi jalan keluar dari terobosan dari Tuhan. Bahkan umat-Mu juga Tuhan yang memberikan persembahan, baik itu persembahan kolektor, ucapan syukur, persembahan diakonia dan persembahan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan terus lipat gandakan untuk mereka diberkati lebih lagi, menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersama dengan umat-Mu semua juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasih Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Dr. Hagai Titus Handoyo bersama hamba-Mu Pendeta Muda Ibu Eli Handoyo Tuhan sebagai Gembala kami, gereja-Mu Altar Philadelphia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menuntun dan memberi hikmat, memberikan senantiasa urapan baru yang segar. Cara khusus Tuhan, hari ini biar kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan bagi Bapak Gembala terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua aktivitas diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan. Bahkan jadikan Bapak Gembala terus bersama Ibu Gembala dan semua keturunan saluran berkat bagi banyak orang, terutama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, semua umat-Mu Tuhan, kami berdoa biar mereka juga tetap dalam tuntunan Tuhan. Yang berulang tahun pun Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tolong. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan umur panjang, dengan kesehatan dan kekuatan. Biar sepanjang sebulan kemarin Tuhan, sebulan September kemarin, umat-Mu yang berulang tahun, mereka Tuhan dipelihara Tuhan. Bahkan keajaiban, kasih karunia, berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atas semua umat Tuhan. Demikian juga Tuhan, semua keluarga demi keluarga dilawat Tuhan. Baik suami, istri, orang tua, anak, bahkan Tuhan dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia tetap aman, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia bisa keluar dari pandemi ini oleh karena Tuhan. Bahkan Indonesia ekonomi juga diberkati Tuhan. Presiden kami diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan bersama semua jajaran kabinet, menteri, anggota DPR dari pusat sampai daerah-daerah sampai ke RT RW. Biar mereka diberikan damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Terpujilah Bapa, akhirnya kami berdoa, selamatkan semua keluarga-keluarga, orang-orang yang belum selamat Tuhan. Di antara keluarga kami yang belum selamat, selamatkan mereka Tuhan. Bahkan semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebentar kami makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan yang kudus. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau, layakkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu. Dan biarlah kami akan mentaatinya, seluruh kebenaran firman-Mu, dengan tidak sepotong-sepotong. Urapi kami semua yang akan makan minum tubuh dan darah Kristus. Mari kita pegang roti yang adalah tubuh Kristus. Kita angkat ke atas, hormati Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya 2000 tahun yang lampau untuk menebus dosamu, dosaku. Dia yang tidak berdosa menjadi korban, dan dia memberikan korbannya, hidupnya, harus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang berdosa diampuni dosanya, kita ditebus oleh darahnya, dan supaya kita dilayakkan menjadi anak-anaknya dan kita pewaris kerajaan surga. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Oleh sebab itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kembali kami mohon ampun Tuhan. Kami manusia yang tidak terlepas daripada segala dosa lewat tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Oh, sucikan, kuduskan, dan kami percaya Engkau sudah menebus, membayar lunas seluruh keberadaan kami, dibawa di dalam Golgota, dan Engkau mati, Engkau hidup, Engkau naik ke surga, Engkau berdoa bagi kami, dan kami orang berdosa yang menuju kebinasaan diselamatkan oleh anugerah-Mu, bukan oleh kebaikan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami apa-apa, tetapi karena kasih karunia yang kami terima. Terima kasih untuk itu hari ini kami peringati kematian Tuhan, bahkan sampai kedatangannya. Mari dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus sendiri. Darahnya amat kuasa. Dia sudah sucikan kita dari dosa, dan oleh bilur Yesus setiap sakit penyakit kita disembuhkan. Engkau disembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Amin. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa. Jesus, terima kasih. Oh, ya ralamasi, ya ramasi, ya ralamasi. Ya ralamasi, ya ralamasi, ya ramasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami semua pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, diurapi dengan supranatural dari surga. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.